Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genview ID. Ya, seperti biasa kita bahas kembali pergerakan indeks kita maupun saham yang saya berikan kemarin dan beberapa saham yang akan saya bahas juga hari ini untuk kita lihat tanggal 9 Juni 2022. Yang mau join grup silakan, link ada di deskripsi. Nama grup saya Pemahaman Saham, itu grup Telegram ya. Oke, kita bahas lagi indeks kita ya. Sudah saya bilang masih oke lah ya. Tes-tes dulu 7.200 kan, ngetes kan turun lagi kan, kepentok. Apakah bisa? Bisa naik. Mungkin terbatas naiknya ke 7230, 7240. Kalau bisa jebol oke, tapi kalau nggak bisa jebol dia akan turun lagi, koreksi lagi ke 7150, 7100 ya. Pergerakannya masih seperti itu. Kalau dibilang masih aman, posisi sekarang indeks kita sementara masih aman ya. Kita tetap harus bersiap dengan keadaan keadaan apapun ya. Tapi kalau menurut saya batas krusial dari indeks kita di 7.100-nya ya. Kalau sempat jebol itu berbahaya, agak galau kalau jebol 7.100 karena bisa berpotensi ke 7.000 ya. Tapi untuk sekarang masih oke, masih aman. Oke, kita bahas Mari ya. Mari. Mari belum naik, tapi bukan berarti tidak akan naik ya, masih akan naik ya. Intinya gini, untuk Mari kita kemarin ambil ya, mungkin rata-rata teman-teman di atas 183, 185 lah ya. Itu mungkin area-area teman-teman beli. Intinya 170 itu kawalan, itu area stop loss. Kalau jebol 170 kita lepas semua, tapi kalau bertahan hold saja karena ada potensi ke di atas 190 sampai 200, apalagi break 200, hold saja karena lumayan bisa ke 210 sampai 220-an. Intinya batas aman dia di 170 ya. Kalau jebol 170, suka nggak suka, mau nggak mau kita harus exit dulu, keluar dulu. Tapi kalau masih bertahan, boleh disimpan dulu, di hold saja. Karena ini posisinya sudah di bawah. Mari posisinya sudah di bawah. Ya, kalau dia tidak ada berita-berita aneh, ini bisa mantul naik ke atas. Tapi kalau dia terjadi berita yang jelek atau news jelek, ya itu bahaya. Itu kemungkinan 170-nya jebol. Tapi kalau tidak ada berita yang aneh-aneh, ya biasa-biasa saja seperti ini, kemungkinan mari akan mantul. Ya, kemungkinan mari akan mantul. Ya, harapan saya bisa sampai ke 200-an ya untuk mari. Jadi potensinya risk reward-nya cukup menarik untuk saya mari ya. Cukup menarik. Jadi nggak usah terlalu panik dulu selama 170-nya masih kuat. Masih kuat 170, hold saja ya. Kita coba ke beberapa saham yang menurut saya cukup menarik. Kita coba lihat PTPP. Ya, PTPP ini cukup menarik ya. Cukup menarik, saya lihat dulu. Ya, cukup oke ya, cukup menarik ya. Nah, saya lihat dulu ya. Ya, lumayan nih. PTPP lumayan nih. Ya, oke lah. Ada potensi ke 1000. Go up 1000 akan lumayan oke. Kalau bisa break 1000, dia akan ke 1030. Retest kalau bisa break lagi bisa ke di area-area 1100-an. Yaitu mentok di sana, mungkin mentok di sana. Tapi untuk sekarang PTPP sangat memungkinkan untuk break di atas 1000. Ya, kemungkinan di 1000 mungkin bisa. Dengan area support sekarang di area 950. Ya, 950, 940 itu area support dia. Kalau bertahan di sana, potensi PPTP bisa ke 1000-an sampai 1030 ya. Itu cukup menarik karena posisi PTPP sekarang konfirmasi uptrend, baru konfirmasi uptrend hari ini. Jadi kemungkinan ada terjadi kenaikan. Semoga seperti itu ya. Kalau dekorasi pun mungkin dia akan buat base dulu di area 190-nya ya. Jadi masih sangat oke untuk PTPP. Ada kemungkinan dia rebound ke atas. Ya, semoga bisa break di atas 1000. Itu sangat menarik. Oke, kita coba lihat saham yang kemarin hampir kita jual rugi ya, teman-teman. Tapi untung kita masih bisa balik cuan. ASLC-nya. Ya, ini ASLC-nya. Kemarin ya di grup Rekomo ya. Kemarin sempat turun sampai break di bawah 185. Saya infokan, nggak apa-apa. Kalau memang tidak mau SL, batas krusial dia 177. Tapi kalau masih bertahan 177 tambah muatan. Ya, kemarin kan sempat turun tuh. Ya, sempat turun sampai 180, hari ini kan balik naik. Ya, balik naik balik cuan lah.
Ya, karena dia tidak jebol 177-nya ya. Dia tidak jebol 177, malah dia rebound ke atas dan hari ini naiknya lumayan, masih bisa naik. Kemungkinan masih bisa, tapi ada resisten cukup kuat di 196 ya. 196 sampai 200. Kalau dia bisa break 200, kemungkinan akan terjadi reversal uptrend untuk ASLC. Tapi kalau tidak bisa break 200, lebih baik dilepas dulu karena berbahaya, potensi bisa turun lagi. Dengan catatan harus bertahan di 185 masih oke, tapi kalau di bawah 185 lagi agak-agak warning ya, karena 177 itu support paling kuat. Kalau jebol lagi dia akan buat all time low ya, akan buat low yang baru ya. Jadi itu cukup jelek kalau dia turun di bawah 177, tapi kalau masih bertahan ya kemungkinan, apalagi masih bertahan di atas 185, kemungkinan masih ada potensi ya. Tes lagi 195 sampai 200 ya. Yang penting kalau sudah cuan ya exit dulu lah kalau memang tidak mau di hold ya. Karena ini harusnya teman-teman sudah balik cuan sih ya. Kalau ikut plan saya ya harusnya sudah balik cuan. Untuk ASLC. Oke, kita coba. Saya tulis dulu ASLC. Oke, saya akan coba bahas lagi Elsa ya. ASLC. Oke, kita bahas Elsa. Elsa kita juga sempat beli ya kemarin sore, kemarin sempat uget-uget tuh, agak-agak mengkhawatirkan. Jadi saya infokan kemarin, buang dulu 50%, jual modal 50% kita hold ya. 50%-nya kita masih cuan hari ini ya. Kita beli di area-area ya, anggap saya di closingan lah, di closingannya lah ya. Ya hari ini ya cuan di atas ya hampir 4% lah, 4% lah ya. Ya sekitar 4% dapat lah. Ya, anggap 3,5% lumayan lah. Setengahnya kita jual modal karena saya takutnya turun kemarin ya, karena agak-agak lelet sebenarnya Elsa, tapi ya cukup oke lah ya. Hati-hati kalau tidak bisa mampu break 3342, lebih baik dilepas dulu karena bisa berpotensi turun dulu dia ke 320 sampai 310 ya. Untuk Elsa yang penting Elsanya kita sudah cuan, area support sekarang di 320, resisten terdekat di 334 sampai 340 ya untuk Elsa. Lanjut ke ISAT. Nah, ISAT ini cukup menarik ya, ISAT. ISAT dia juga baru terbentuk pola golden cross ya. Biasanya kalau dia golden cross berpotensi lumayan ini ISAT ya. Kalau saya lihat ya, ada potensi dia tutup gap. Ini ada gap ya. Di 6.500-an ya, kemungkinan bisa tutup ke sana ya untuk ISAT. Kalau bisa break 6.500-an, potensi naik lagi bisa sampai 7.000 ya, dengan catatan area support kuat di 6.000-nya. Kalau memang pengen masuk ya stop loss-nya di 6.000 saja supaya nggak terlalu dalam. Karena kalau jebol 6.000 dia akan turun mungkin bisa ke 5.800 sampai 5.600-an. Ya. Kalau mau masuk area stop loss di 6.000, potensi bisa ke 6.500, maksimal mungkin kalau saya bisa ke 7.000. Ya, bahkan lebih ya, tapi kita nggak tahu apakah bisa seperti itu enggak. Tapi kemungkinan akan naik. Kemungkinan ya kalau untuk ISAT akan naik besoknya. Dengan batas di 6.000 saja ya area stop loss. Lanjut ke BABP, kita coba lihat BABP. BABP cukup menarik, masih menarik ya. Ada potensi naik ya, apalagi bisa break 160-nya, cenderung akan naik sampai 170-an, maksimal di 200, itu resisten kuat. Area stop loss sekarang di 14, kalau ingin masuk di 145 lah ya, 145 sampai maksimal di 140 itu support yang kuat. Kalau 140-nya masih bertahan akan lanjut naik. Tapi lebih aman dia harus bertahan di atas 145. Ya, kalau 140 itu agak di persimpangan sebenarnya. Tapi itu support yang kuat. Tapi lebih aman di 145. Kalau bertahan ya lumayan nih. Lumayan bisa ke 156 sampai 160 itu resisten terdekat untuk BABP. Kalau bisa break bisa lanjut ke 170-an sampai 200. Posisinya cenderung mendekati uptrend untuk BABP. Lanjut ke MSK ya. Ini grup MNC ya. MSKE saya lihat dulu. Menarik. MSKE menarik. Ada support, ada resisten terdekat di 364 sampai 370. Ya, kalau bisa break lanjut, kalau nggak bisa dia akan turun dulu. Balik lagi ke 330. Posisinya cenderung uptrend untuk MSKE dan juga IPTV. Kita coba lihat lagi grup MNC ya.
karena pada naik nih. MNC IVTV masih uptrend, masih oke ya, masih oke. Dia ada support cukup kuat di 115-nya. Sekarang bertahan di 120, ada kemungkinan bisa naik lagi di 134, maksimal di 140 itu resisten cukup kuat. Kalau bisa break 140, kemungkinan menurut saya dia akan ke 160 sampai 168. Ya, posisi masih uptrend untuk IPTV. Terakhir kita coba lihat BRIS. Ini bank syariah. Saya sudah agak lama nggak trading di sini. Di persimpangan ya, masih kurang oke, tapi masih tidak jelek-jelek amat lah ya. Tidak down. Posisi sekarang memang dia tidak, untuk sekarang ya, tidak downtrend. Tapi juga belum uptrend, masih jauh dekat uptrend ya. Support kuat di 1420, 1440, resisten ada di 1480, maksimal di 1530-an. Ya, 1530. Kalau bisa break 1530, break berpotensi uptrend, tapi kalau nggak bisa dia akan turun naik di area persimpangannya dulu ya untuk break. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Apapun aktivitasnya dilancarkan. Dan selalu bersyukur sama Tuhan. Dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.